Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat pertama penyampaian Raperda penambahan penyertaan modal Pemko Banjarmasin kepada Perumdapal Domestik Banjarmasin. Raperda menumbuh kembangkan kehidupan beragama. Raperda penambahan penyertaan modal Pemko Banjarmasin kepada PT Air Minum Banjarmasin serta Raperda perubahan atas Perda Banjarmasin nomor 1 tahun 2017 tentang perusahaan umum daerah Pasar Baiman Banjarmasin. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat pertama penyampaian Raperda penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perumdapal Domestik Banjarmasin. Raperda menumbuh kembangkan kehidupan beragama. Raperda penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT Air Minum Banjarmasin serta Raperda perubahan atas Perda Banjarmasin nomor 1 tahun 2017 tentang perusahaan umum daerah Pasar Baiman Banjarmasin. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiyatno ini dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, anggota DPRD Dewan SKPD jelang tengah hari Rabu 25 Januari 2023. Terkait usulan penyertaan modal sebesar 30 miliar rupiah untuk PT Air Minum Banjarmasin mendapatkan beragam pandangan dari praksi di DPRD Banjarmasin. Sebagian praksi ada yang menerima untuk dibahas ke tahap selanjutnya, namun dengan berbagai catatan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakuni Prima TV usai rapat paripurna memandahkan penyertaan modal PT Air Minum Banjarmasin adalah untuk perbaikan jaringan sebagai upaya peningkatan pelayanan. Nah, jadi penyertaan modal ini dalam rangka menyehatkan perusahaan daerah, kemudian juga untuk investasi membangun jaringan perpipaan. Tadi kan sudah sampaikan bahwa usulan 30 miliar itu salah satunya adalah untuk membangun pipa yang sudah 25 tahun lebih usianya, yaitu pipa Ayani dan sampai ke Sutoyo. Yang sama ini kan warga Kota Banjarmasin, saya mohon maaf karena Banjarmasin Barat itu paling ujung, sehingga kemudian selama ini banyak dikeluhkan. Nah, mudah-mudahan dengan pemasangan pipa diameter 800 kalau tidak salah diameternya, ini bisa meningkatkan layanan kita dan kualitasnya bagus sampai ke pelanggan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kualitas produksi air minum ya, PT Air Banjarmasin ini sudah bagus sebetulnya. Tapi dalam proses perjalanannya, karena distribusi itu melalui pipa, nah pipa-pipa yang sudah harusnya diganti itu belum diganti, ya, sehingga kualitas air yang sampai ke pelanggan menjadi buruk kualitasnya. Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Yuda Ahmadi menyatakan penyertaan modal yang diusulkan sebesar 30 miliar akan dipergunakan untuk perbaikan jaringan perpipaan ke kawasan Banjarmasin Barat serta Sungai Andai Banjarmasin Utara. Ya. Ada 30, soalnya 30. Nanti kita tahu berapa nanti yang disetujui. Nah, itu kan rencananya membantu penyelesaian kita untuk memasang pipa yang Sutoyo itu kan. Dari Sutoyo kan tahun ini kan ini mau digawe katanya kan mau utang bank nggak jadi ya? Jadi kan biayanya 68 atau 70. Nah, jadi kan kita sharing nih, kita keloyok ya. Jadi kemampuan dari kita berapa, kemudian kalau nggak cukup ya kemungkinan nanti ada penyertaan modal. Kalau masih nggak cukup juga nanti kita mungkin berbayar dengan pihak ketiga atau pinjam dan lain sebagainya. Jadi ya 30 masih belum mencukupi, sedangkan rencana investasi kita itu tidak hanya yang ke Sutoyo saja, kan banyak lagi yang Sungai Andai juga kan sekarang lagi berlangsung ini untuk melakukan perbaikan pasang pipa. Jadi artinya ya memang kita koyokilah semua rencana investasi kita yang salah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan sesuai dengan pernyataan beberapa praksi, mereka akan meminta penjelasan terlebih dahulu terkait dengan peruntukan penyertaan modal yang diusulkan PT Air Minum Banjarmasin. Ada beberapa juga yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan menerima Raperda tersebut apabila sebelum dari pihak PDAM sendiri untuk menyampaikan terkait dengan penyertaan modal ini untuk seperti apa nantinya ke depannya. Apakah
Nah nanti kami akan pihak DPR juga akan lebih memperjelas lagi terkait dalam hal penambahan penyertaan modal ini, karena teman-teman DPRD ini sebenarnya kalau memang untuk peningkatan pelayanan fasilitas ataupun ketersediaan air bersih di Kota Banjarmasin sangat sepakat sih sebenarnya. Namun kita harus jelas juga bahwa dengan nantinya penambahan ini tidak akan ada perubahan hasilnya. Makanya sebelum kami dari kawan-kawan khususnya nanti dalam hal pembahasan ternyata nanti sudah akan dibahas. Sebelum pembahasan ini kami ingin mendengar dulu lebih detail lagi dari khususnya pihak Direktur PDAM, Direksi PDAM, apa sih perencanaannya, apakah sudah ada punya master plan-nya seperti apa ke depan, apakah nantinya dengan penambahan modal ini akan lebih baik pelayanan penyaluran air bersih akan menjadi lebih baik, dan juga mungkin nantinya dalam perusahaan air minum kan saat ini juga mengalami yang namanya adanya kebocoran. Nantinya dengan penyertaan modal ini kita akan bisa lebih menekan tingkat kebocoran sampai mungkin di bawah 20%. Saat ini kan lebih dari 25%, sehingga itu yang akan mengakibatkan yang namanya kerugian daripada perusahaan ini kalau berdasarkan penjelasan tadi. Politisi Partai Gerindra ini berharap nantinya akan ada penjelasan terlebih dahulu dari PT Air Minum Banjarmasin sebelum dilanjutkan pembahasannya ke tahap selanjutnya.